Di sebuah balkon rumah kediaman keluarga Jayanegara terlihat Kalista yang duduk sendirian sambil menikmati segelas jus jeruk. Tidak lama kemudian dari belakang Robert datang menghampiri Kalista. "Permisi Nyonya," sapa Robert, kemudian Kalista menoleh ke arahnya. "Ada apa Robert?" tanya Kalista, lalu meminum jus jeruknya. "Saya sedang mencari Tuan Alvarendra. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan." "Apa Nyonya melihat Tuan?" ucap Robert. "Suamiku ada di kamar," jawab Kalista, lalu kembali menoleh ke arah pemandangan balkon. "Sepertinya Nyonya sedang sedih," ucap Robert dalam hati, setelah melihat raut wajah Kalista. Robert meremas kedua tangannya sendiri bermaksud ingin bertanya tentang kondisi Kalista. "Maaf Nyonya. Apa Nyonya baik-baik saja?" tanya Robert. Kalista tidak menjawab pertanyaan Robert dan terus melamun di balkon. Robert yang merasa dirinya mengganggu Kalista langsung berbalik pergi dari balkon itu. Tapi, baru dia membalikkan badan, Kalista sudah memanggilnya. "Robert," panggil Kalista, tanpa menoleh ke arah Robert. Robert kembali berbalik dan berdiri menghadap Kalista. "Iya Nyonya," jawab Robert. "Apa kehidupan keluarga suamiku serumit ini ya? Aku jadi mengerti kenapa kakak iparku begitu membenci suamiku," ucap Kalista, yang masih terlihat sedih. Robert yang bingung mau menjawab apa hanya diam. "Apa kamu mempercayai kalau harta tidak selalu membuat seseorang bahagia, Robert?" ucap Kalista. Robert memilih diam, karena dia takut jawabannya akan menambah kesedihan Kalista. "Kalau aku mempercayainya Robert, jika boleh memilih, aku lebih memilih kehidupanku yang dulu. Walaupun tidak kaya, tapi aku bahagia," ucap Kalista. "Robert," panggil Kalista, lalu menoleh ke arah Robert. "Iya Nyonya," jawab Robert. "Apa boleh jika aku memberikan semua kekayaan keluarga ini ke kakak iparku? Lalu aku menjalani hidup seperti orang biasa bersama suamiku di rumahku," ucap Kalista, kemudian terlihat air mata menetes di pipinya. "Nyonya, saya mohon jangan berkata seperti itu. Saya mengerti perasaan Nyonya saat ini. Tidak hanya Nyonya yang merasakan ini. Dulu Nyonya besar juga pernah mengalami ini Nyonya," ucap Robert. "Mertuaku," ucap Kalista yang tidak percaya. "Betul Nyonya. Tapi saya mohon Nyonya jangan katakan ini kepada siapapun juga," ucap Robert. "Iya Robert, aku janji," ucap Kalista, lalu menghapus air matanya. "Dulu Nyonya besar juga seorang wanita biasa sama seperti Nyonya. Dulu Nyonya besar bekerja sebagai asisten pribadi Tuan Besar Eddie, lalu dinikahi oleh Tuan Besar," ucap Robert, yang menyebutkan nama ayahnya Alvarendra yang bernama Eddie. "Jadi dulu mertuaku adalah wanita biasa yang hanya bekerja sebagai asisten pribadi," ucap Kalista keras yang kaget mengetahuinya. "Nyonya, kumohon jangan keras-keras," ucap Robert yang takut ada orang lain mendengarnya. Iya, maafkan aku," ucap Kalista, yang terlihat raut wajahnya berubah menjadi penasaran. "Terus, lanjut," tanya Kalista. "Awal pernikahan mereka, Nyonya besar selalu bersedih dan melamun," jawab Robert. "Apa karena ayah mertuaku juga sakit seperti suamiku?" tanya Kalista. "Tidak Nyonya, bukan seperti itu. Tapi karena sikap dan perbuatan yang tidak menyenangkan dari kakak iparnya," jawab Robert. "Aku pikir karena ayah mertuaku juga sakit." "Kalau begitu, masalahnya lebih rumit aku dong Robert," ucap Kalista yang sedikit kecewa. "Tidak juga Nyonya. Kalau menurut saya Nyonya lebih baik dan juga lebih kuat menjalani kehidupan menjadi istri pewaris kekayaan keluarga Jayanegara. Saya yakin itu Nyonya dan saya mohon Nyonya jangan menyerah," ucap Robert. "Aku masih bingung. Sebenarnya seberapa kaya suamiku, Robert?" tanya Kalista. Robert yang bingung mau menjelaskan dari mana mulai menggaruk kepalanya sendiri. "Nyonya masih ingat rumah yang Tuan Alvarendra berikan untuk Nyonya?" tanya Robert dan hanya diangguki oleh Kalista. "Jika Nyonya menyuruhku membeli seluruh rumah di kawasan itu sekarang juga, aku akan pergi ke sana sekarang dan langsung melunasi semuanya," ucap Robert, lalu terlihat Kalista menelan ludah karena tidak percaya. "Sebenarnya bisnis apa yang dimiliki suamiku?" tanya Kalista yang penasaran. "Mungkin saya akan sebutkan sebagiannya saja Nyonya,"
Industri makanan dan minuman, maskapai penerbangan, properti, supermarket, dan pertambangan. Ucap Robert sambil menghitung menggunakan jarinya. Kalista yang mendengar itu mulai memegangi kepalanya, jadi benar ya ada orang yang sekaya itu, dan bahkan dia menjadi suamiku. Ucap Kalista dalam hati. Lalu, aku harus bagaimana? Apa yang harus aku lakukan setelah menjadi istrinya? Tanya Kalista. Selama tuan muda belum sembuh total, Nyonya harus bisa dan mau mengelola seluruh bisnis dan kekayaan keluarga Jaya Negara. Jawab Robert. Tidak mungkin aku bisa melakukannya, Robert. Yang benar saja kamu. Ucap Kalista. Nyonya tidak perlu mengkhawatirkan itu. Saya akan membantu Nyonya. Dulu setelah kematian Tuan Besar, saya juga yang mengajarkan dan membantu Nyonya Besar mengelola bisnis keluarga Jaya Negara. Jawab Robert. Mendengar penjelasan Robert, Kalista menjadi bersemangat lagi dan langsung berdiri menghadap Robert. Baiklah, akan kucoba. Tolong bantuannya ya Robert. Ucap Kalista, sambil mengepalkan dan mengangkat kedua tangannya. Sudah tugas saya Nyonya. Ucap Robert. Kalista menghabiskan jus jeruknya lalu berjalan ke arah Robert. Kalau begitu, apa yang akan kamu ajarkan padaku hari ini wahai tangan kananku? Ucap Kalista lalu menepuk bahu Robert beberapa kali. Sedangkan tempat lain terlihat Rico yang sedang berjalan cepat menuju kamar Alvarendra. Tok, tok, tok. Rico mengetuk pintu kamar tuannya. Tidak lama kemudian Alvarendra membukakan pintu kamarnya. Bos. Dr. Rose sudah datang. Dia sedang menunggu bos di sofa. Ucap Rico. Oke. Antarkan aku. Jawab Alvarendra, lalu melangkah keluar pintu kamarnya. Tapi bos. Ucap Rico, yang bermaksud menghentikan langkah tuannya. Tapi apa? Tanya Alvarendra. Bos pakai baju dulu. Jawab Rico, kemudian melirik ke tubuh tuannya yang hanya memakai celana dalam saja. Oh, oke. Jawab Alvarendra datar, lalu kembali masuk ke kamarnya untuk memakai baju. Tidak lama kemudian Alvarendra keluar dari kamarnya dan berjalan bersama Rico untuk bertemu dengan Dr. Rose. Bos Rendra, sapa Dr. Rose, setelah melihat Alvarendra berjalan mendekatinya. Dr. Rose memanggil Alvarendra dengan sebutan Bos Rendra karena penggabungan panggilan bos dari Rico dan Rendra dari Nyonya Helena. Bagaimana kabar Bu Dokter? Ucap Alvarendra sambil berjabat tangan dengan Dr. Rose. Aku baik-baik saja. Apalagi setelah bertemu dengan Bos Rendra. Bagaimana kabar Bos Rendra? Ucap Dr. Rose. Aku baik-baik saja. Oh ya, aku sudah menikah loh Bu Dokter. Jawab Alvarendra. Oh ya, syukurlah. Pasti istrimu sangat cantik ya. Ucap Dr. Rose. Alvarendra menganggukkan kepalanya beberapa kali seperti anak kecil. Mari aku kenalkan dengan istriku. Ucap Alvarendra, lalu langsung menarik tangan Dr. Rose dan berjalan untuk bertemu dengan Kalista. Oke Bos Rendra. Tapi pelan-pelan ya. Aku ini sudah tua loh. Ucap Dr. Rose lalu berjalan mengikuti Alvarendra. Baru beberapa langkah mereka berjalan mencari Kalista. Tiba-tiba Kalista dan Robert muncul di depannya. Istriku. Ucap Robert yang berjalan mendekati Kalista sambil menarik tangan Dr. Rose. Ada apa suamiku? Tanya Kalista. Aku ingin memperkenalkan kamu dengan temanku, Bu Dokter. Jawab Alvarendra. Kalista mulai menganggukkan kepalanya dan tersenyum kepada Dr. Rose. Senang bertemu dengan Anda Nyonya Kalista. Sapa Dr. Rose. Aku juga senang bertemu dengan Anda Bu Dokter. Ucap Kalista, sambil berjabat tangan dengan Dr. Rose. Dr. Rose mengetahui nama Kalista karena pada kunjungan rutin sebelumnya Nyonya Helena sudah memberitahu kepada Dr. Rose kalau Alvarendra ingin menikah dengan wanita yang bernama Kalista. Bagaimana, istriku cantikan Bu Dokter? Ucap Alvarendra tersenyum. Iya, istrimu cantik sekali Bos Rendra. Jawab Dr. Rose. Tentu saja. Ucap Alvarendra sambil memukul dadanya sendiri beberapa kali. Oh ya Bos Rendra, boleh aku berbicara sebentar dengan istrimu? Tanya Dr. Rose. Boleh saja. Jawab Alvarendra.
Robert dan Rico yang mengetahui kalau Dr. Rose ingin berbicara serius dengan Kalista langsung mengajak tuannya pergi meninggalkan Dr. Rose dan Kalista. Setelah Rico dan Robert berhasil mengajak tuannya pergi, Dr. Rose dan Kalista mulai duduk di sofa. "Apakah Nyonya sudah tahu mengenai kondisi yang sebenarnya dari suami Nyonya?" tanya Dr. Rose sopan kepada Kalista. "Iya, saya tahu, Dok," jawab Kalista. "Apakah Nyonya juga sudah tahu penyebab suami Nyonya menjadi seperti ini?" tanya Dr. Rose lagi. "Iya, saya juga sudah tahu, Dok," jawab Kalista. "Baiklah. Saya harap Nyonya dapat memaklumi dan menerima kondisi suami Nyonya saat ini," ucap Dr. Rose dan diangguki oleh Kalista. "Sudah cukup lama suami Nyonya mengalami depresi seperti ini. Tapi Nyonya tidak perlu khawatir. Saat ini suami Nyonya sudah hampir sembuh," ucap Dr. Rose. "Tapi, apakah suami saya akan kambuh dan menyerang seseorang lagi, Dok?" tanya Kalista. "Saya yakin tidak. Karena akhir-akhir ini suami Nyonya sudah memperlihatkan perkembangan yang luar biasa. Dia juga sudah tidak perlu lagi meminum obat dari saya," jawab Dr. Rose. "Syukurlah kalau begitu, Dok," ucap Kalista. "Ada salah satu cara yang mungkin dapat membantu suami Nyonya sembuh total. Tapi saya tidak tahu apakah Nyonya mau melakukannya," ucap Dr. Rose. "Apa itu, Dok?" "Apapun akan saya lakukan untuk kesembuhan suami saya," ucap Kalista. "Dengan cinta yang tulus. Nyonya harus memberikan perhatian dan menjalankan tugas Nyonya sebagai istrinya," jawab Dr. Rose. "Kalau itu tidak perlu khawatir, Dok," ucap Kalista. "Bukan hanya itu saja, Nyonya," ucap Dr. Rose. "Lalu apa lagi, Dok?" tanya Kalista penasaran. "Berhubungan suami istri, Nyonya," ucap Dr. Rose sambil memberikan kode dengan kedua jarinya. "Jadi, saya harus melakukan hubungan suami istri dengan suami saya, Dok?" tanya Kalista yang kaget. "Betul, Nyonya, dan harus sering dilakukan," jawab Dr. Rose. "Sering?" ucap Kalista kaget. Kalista yang mendengar jawaban terakhir dari Dr. Rose, langsung kaget bagaikan mendengar sambaran petir. Dan bersambung.